Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dewi Kartini. Saya Angel Dwi Septianingrum. Saya Hafni Fauzia. Saya Maidul Smiati. Saya Regina Nurul Sakinah. Saya Riswati Asifa. Kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar IPS dan ruang campurnya. Tolong di slide-nya dipindahkan. Ruang lingkup dan cakupan IPS ini akan dipresentasikan oleh Riswati. Saya akan menjelaskan ruang lingkup dan cakupan IPS. Jadi, secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya yang ada di bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, baik untuk mempertahankan kehidupan manusia. Pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari IPS adalah bagaimana mempelajari, menelaah, mengkaji tentang kehidupan manusia di muka bumi. Manusia yang sangat banyak dan luas. Bahwa ruang lingkup dan kehidupan mata pelajaran IPS mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem sosial dan budaya meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Sosiolog sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, peran sosial, struktur sosial, kebudayaan manusia, tempat dan lingkungan, meliputi sistem informasi geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat atau wilayah, dan interaksi keuangan serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Yang ketiga, pelaku ekonomi dan kesejahteraan meliputi ketergantungan, pembagian kerja, perkoperasian, dan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat, waktu, berkelanjutan, dan perubahan meliputi dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel, tolong dinyalain dulu speakernya. Saya Angel Dwi Septianingrum ingin menjelaskan konsep dasar IPS tentang geografi yang terbagi dalam 4 kajian, yaitu definisi, objek, hubungan geografi dengan IPS, serta tujuan pokok geografi. Definisi geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Jadi geografi merupakan ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Objek geografi yaitu objek kajian suatu ilmu, kadang-kadang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain, atau objek material. Sebagai contohnya, antara geografi sosial dan sosiologi sama-sama mempelajari kelompok manusia pada suatu tempat. Hubungan geografi dengan IPS dapat melihat dari ilmu penunjang geografi yang antara lain geologi, geofisika, meteorologi, astronomi, geografi, geomorfologi, hidrografi, oseanografi, paleontologi, antropogeografi, geografi matematik, geografi historik, geografi regional, geografi politik, geografi fisik, geografi manusia. Tujuan pokok geografi sebenarnya terletak jauh di balik segala uraian dan pemetaan ciri fisik bumi geografi, berusaha menjelaskan pola ruang yang berkaitan dengan ciri fisik bumi dan unsur manusiawi. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu
Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang materi ketiga yaitu karakteristik konsep ekonomi. Definisi ekonomi yaitu suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ada pula definisi ekonomi yang lainnya, yaitu semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Adapun tujuan pembelajaran ekonomi pada sekolah dasar, yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan, dapat menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam kegiatan ekonomi, dapat membuat daftar tentang kegiatan pemberdayaan sumber daya alam setempat untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada materi pembahasan ekonomi di SD, yaitu ada 3 materi yang dibahas. Jenis usaha. Ada beberapa kegiatan dan jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Contoh dari pertanian yaitu budidaya rempah, tanaman hias, dan tanaman obat. Contoh dari industri yaitu pabrik sepatu, mainan, dan obat. Contoh perdagangan yaitu usaha kuliner, usaha sembako, dan kosmetik. Serta jasa yaitu menjahit, potong rambut, dan jasa servis. Selanjutnya, ada kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu produksi. Produksi adalah menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pengolahan tempe dan tahu. Yang selanjutnya distribusi. Distribusi yaitu kegiatan penyaluran barang dari tempat produksi ke konsumen. Contohnya agen gas. Konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Contohnya, pelakunya rumah tangga keluarga. Selanjutnya ada badan usaha seperti BUMN, badan usaha milik negara, contohnya PT Pindad, Kereta Api, dan Garuda Indonesia. Lalu ada BUMS, badan usaha milik swasta, contohnya PT Jarum. Lalu ada koperasi, badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Yang terakhir ada KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Adalah suatu koperasi yang beranggotakan penduduk desa dan lokasinya pun di pedesaan. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik konsep sosiologi. Objek yang dilakukan studi sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dalam proses interaksi dapat terjadi kerjasama atau sebaliknya, konflik dan ingin mempengaruhi dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dalam sosiologi ada paradigma, teori, dan metode sosiologi. Yang pertama itu ada paradigma fakta sosial, yang kedua ada paradigma definisi sosial, dan yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Karakteristik pengetahuan sosiologi yang pertama itu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk hubungan tersebut. Yang kedua, mempelajari perilaku, interaksi kelompok, budaya, dan menganalisis pengaruhnya. Yang ketiga, tema-tema esensial dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentang masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Yang keempat itu materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori didasarkan pada observasi ilmiah dan penelitian ilmiah. Konsep dasar ilmu pengetahuan sosiologi itu ada proses sosial atau interaksi, struktural sosial, kebudayaan dan masyarakat, perubahan sosial, sosialisasi, kelompok sosial, lembaga sosialisasi, dan kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang antropologi. Antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan pada rasa ingin tahu yang tidak henti-hentinya tentang manusia. Antropologi
berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang artinya manusia, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan pada rasa ingin tahu yang tidak ada henti-hentinya tentang manusia. Antropologi itu adalah ilmu yang mengkaji, mempelajari manusia yang mencakup 3 hal, yaitu manusia sebagai makhluk secara fisik, manusia dalam masa prasejarahnya, dan manusia dalam sistem kebudayaannya. Antropologi memiliki konsep-konsep. Yang pertama adalah konsep kebudayaan. Kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Yang kedua, ada tradisi. Setiap masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan atau tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut sebagai tradisi. Enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan masyarakatnya sendiri. Individu mempelajari dan menyesuaikan pemikiran dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma, serta berbagai peraturan yang terdapat dalam kebudayaannya. Enkulturasi dapat berlangsung sejak individu masih kecil sampai mulai dari lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Yang keempat, ada akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan di mana dua kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Akulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli budaya terkait. Ada dua syarat proses akulturasi, yaitu affinity atau penerimaan budaya, dan homogeneity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima. Yang kelima, ada etnosentrisme, yang merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lainnya. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lain. Yang keenam, ras dan etnik. Ras dan etnik sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu, terutama dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Etnik merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai suatu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama, kesamaan identitas, kesamaan pola perilaku, dan unsur budaya lain yang berbeda di kelompok lain. Relativitas budaya. Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dinyatakan normal dalam suatu budaya, namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada kebudayaan lain. Yang keenam, ada politik dan pemerintahan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Sedangkan pemerintahan itu adalah sistem yang dibentuk pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Politik berasal dari bahasa Belanda yang artinya politik atau politika, yang artinya berhubungan dengan negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya negara. Politik dan pemerintahan memiliki konsep. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Adapun dasar kemampuan ini. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi untuk menyelenggarakan kekuasaan yang berbeda. Yang kedua, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik yang dalam hubungan manusia, dalam masyarakat, dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara itu merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, yang menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Yang keempat, ada masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia. Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang harmonis. Manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri. Maka harus bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai, yaitu kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan, dan kasih sayang. Selanjutnya ada kelas sosial. Kelas sosial dalam konteks ini adalah proses pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Proses pelapisan sosial ini bisa berupa status sosial, stratifikasi sosial, maupun kasta sosial. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu daerah atau negara. Hak dan kewajiban. Hak secara umum dapat didefinisikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Adanya kebebasan dalam penggunaannya. Secara mutlak menjadi kepunyaan atau hak milik. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus atau wajib dilakukan oleh seseorang. Yang terakhir adalah kemerdekaan. Mereka adalah terbebas dari segala macam belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat sekehendaknya. Dalam sebuah negara, merdeka berarti bebas dari belenggu, kekuasaan, dan aturan penjajah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu karakteristik konsep psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu perilaku seperti peran, kelompok, institusi, proses interaksi kontrol sosial. Psikologi sosial berkenaan dengan aspek kejiwaan manusia sebagai anggota masyarakat. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku yakni gejala dan kejiwaan manusia. Ada poin yang selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama, konsep emosi terhadap objek sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa emosi dapat dipengaruhi lingkungan. Yang kedua, itu konsep perhatian. Konsep perhatian yaitu rasa peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga, konsep minat, yaitu daya tarik hubungan sosial antara individu atau kelompok. Yang selanjutnya yaitu konsep kecerdasan dalam menghadapi persoalan sosial.
Yang selanjutnya konsep sikap mental, yaitu reaksi yang timbul jika ada rangsangan yang datang. Poin ketiga yaitu objek studi psikologi sosial. Ada dua, yaitu objek material berupa manusia. Lalu yang kedua ada objek formal, yaitu tingkah laku manusia yang bisa diamati. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran psikologi sosial di SD, yaitu beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi kehadiran oleh orang lain. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsep sejarah. Di sini definisi sejarah itu, menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep dasar sejarah itu ada beberapa, yaitu ada waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Selanjutnya untuk manfaat pematerian sejarah ini, mempelajari peristiwa dan pengalaman masa lampau dan dihubungkan dengan kejadian serta pengalaman aktual hari ini sangatlah berguna. Kita dapat memprediksi kejadian-kejadian masa yang akan datang dan dengan menelaah sejarah pertumbuhan seperti pendudukan, produksi, perluasan kota, masa lampau sampai saat ini. Kita dapat memprediksi atau paling tidak melihat kecenderungan masa yang akan datang. Sejarah dalam IPS, sumbangan ilmu sejarah bagi IPS adalah kumpulan pengetahuan masa lalu yang memberikan pandangan bermakna terhadap kejadian masa kini dan harapan masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.